Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabar anak-anak Ibu hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan sehat. Untuk mengucapkan rasa syukur kita karena telah diberikan kesehatan dan keselamatan, marilah kita berdoa dan menyiapkan kegiatan pembelajaran hari ini. Kepada ketua kelas, Ibu minta untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu minta kepada ketua kelas untuk duduk kembali. Nah, baik anak-anak Ibu, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak Ibu pada hari ini. Boru Pera Artika, Cahaya Christine, Dava Al-Khalili, Liana Alifa, Muhammad Bima Ariski, Muhammad Radika, Muhammad Raihan, Mela Nurhasana, Rido Gabe, Rini Reskianti, Rifan Raihandika, Saskia Nindya, Sekar Aulia Putri, Surya Hartono. Nah, baik anak-anak Ibu, kita doakan teman-teman kita yang sakit supaya cepat diberikan kesembuhan. Amin ya robbal. Nah, baik anak-anak Ibu sekalian, Ibu minta untuk berdiri. Karena kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ibu minta untuk anak-anak Ibu duduk kembali. Baik anak-anak Ibu, pada pertemuan sebelumnya anak-anak Ibu masih ingat materinya? Mengenai apa? Tari kreasi. Adakah yang masih ingat apa yang dimaksud dengan tari kreasi? Ya, silakan Sekar. Tari kreasi adalah suatu bentuk penataan baru, seni tari yang diungkapkan secara bebas dan tidak terikat oleh tatanan yang sudah ada. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Sekar. Silakan duduk kembali. Jadi, tari kreasi itu suatu bentuk penataan baru. Nah, jadi tari itu tarian bebas yang tidak terikat dengan tatanan yang sudah ada. Nah, baik, selanjutnya, adakah anak-anak Ibu yang masih ingat jenis tari kreasi? Ya, silahkan Bima. Tari kreasi berpola tradisi dan tari kreasi baru yang tidak berpola tradisi atau non-tradisi. Bagus, tepuk tangan untuk Bima. Nah, jadi jenis tari kreasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tari kreasi berpola tradisi
dan tari kreasi berpola non-tradisi. Nah, satu lagi, adakah yang masih ingat mengenai apa yang dimaksud dengan eksplorasi dan improvisasi dalam gerak tari kreasi? Ya, silakan Hana. Eksplorasi adalah proses pencarian atau penemuan terhadap suatu objek atau fenomena. Improvisasi adalah gerakan tambahan yang dibuat penari secara spontan. Ya, bagus sekali. Kasih tepuk tangan untuk Hana. Silahkan duduk. Nah, jadi eksplorasi itu disebut dengan pencarian atau penemuan terhadap objek. Sedangkan improvisasi yaitu suatu gerakan yang dilakukan oleh penari secara spontan. Nah, jadi minggu lalu kita udah belajar mengenai eksplorasi dan improvisasi. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai pencarian gerak dengan melihat suatu objek, misalnya objeknya hewan. Nah, jadi hewan itu kita contohkan geraknya dan juga misalnya profesi atau gerakan yang ditirukan dari kehidupan sehari-hari, contohnya menyapu dan memasak. Baik anak-anak ibu, masih semangat? Nah, kita akan melakukan ice breaking, tepuk semangat, masih ingat? Masih. Ibu minta untuk berdiri. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Ha. Ha 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 ha. Ye. Ha 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 ha. Ye. Semangat. Ibu persilahkan untuk duduk kembali. Baik anak-anak ibu sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik diharapkan dapat melakukan pengembangan gerak berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari kreasi. Tujuan yang kedua, setelah melaksanakan pembelajaran, peserta didik mampu menampilkan pengembangan gerak berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga gerak tari kreasi. Nah, nanti anak-anak ibu melakukan gerak berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga. Nah, setelah melakukan gerak, anak-anak ibu nanti menampilkan gerakannya secara berkelompok. Nah, selanjutnya, sebelum ibu ke materi, anak-anak ibu perhatikan, amatilah video berikut ini. Nah, baik. Dari video yang sudah ibu tayangkan, apa yang anak ibu amati dari video tersebut? Ya, silakan Sekar. Ada gerak, ada waktu, ada tenaga, dan ada ruang. Ya, jadi anak-anak ibu, video tadi menayangkan di dalam tari itu terdapat tiga unsur. Yang pertama yaitu ruang, yang kedua yaitu waktu, dan yang ketiga adalah tenaga. Nah, baik anak-anak ibu, materi kita hari ini yaitu mengenai ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari kreasi. Nah, yang pertama adalah ruang. Nah, kita bergerak membutuhkan ruang. Nah, ruang itu anak-anak ibu ini disebut ruangan nih. Nah, ketika ibu berdiri, tidak berpindah, itu dinamakan dengan ruang pribadi. Nah, ketika ibu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu dinamakan dengan ruang umum. Nah, yang dimaksud dengan ruang merupakan area yang digunakan untuk melakukan gerak. Nah, baik itu di tempat tertutup maupun tempat
buka. Nah, di dalam ruang anak-anak ibu sekalian itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu ruang gerak yang diciptakan oleh penari. Yang disebut dengan ruang gerak itu adalah batas ruang untuk melakukan gerak sesuai dengan gerakan yang mampu dilakukan oleh penari. Nah, yang kedua yaitu ruang pentas. Ruang pentas adalah arena yang dilalui oleh penari dalam melakukan gerak. Berikut adalah contoh dari gerak yang diciptakan oleh penari. Nah, ruang gerak ya. Nah, jadi ruang itu disebut juga dengan volume. Berarti volume itu besar atau kecil. Nah, jadi ruang itu ketika ibu berdiri melakukan gerak sembah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu disebut dengan ruang atau volume sempit, kecil. Nah, sedangkan ibu bergerak 1, 2, 3, 4, misalnya 5, 6, 7, 8. Itu berarti ibu melakukan ruang gerak yang luas. Gerak yang ibu lakukan itu luas. Nah, baik, selanjutnya yaitu ini contoh di ruang pentas. Ruang pentas itu tadi gerak yang dilakukan penari di atas pentas. Nah, ini contohnya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah waktu. Nah, di dalam gerak itu membutuhkan waktu. Baik itu gerak secara estetis maupun gerak secara fungsional. Nah, gerak estetis, ada yang masih ingat apa itu estetis? Ayo. Keindahan. Jadi gerak estetis itu gerak yang ketika kita melakukan gerak tersebut enak dilihat atau enak dipandang. Sedangkan gerak fungsional yaitu gerak yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti berjalan atau berlari. Nah, yang dikatakan dengan waktu durasi atau lamanya pertunjukan tari di pentas. Dan waktu itu juga disebut dengan tempo, lama, cepat atau lambatnya gerak yang dilakukan saat menari. Nah, jadi fungsi tempo pada tari memberikan kesan dinamis sehingga tarian enak untuk dilihat atau dipandang gitu ya. Nah, berikut adalah contoh hitungan dengan tempo lambat. Nah, sama-sama nanti kita menghitung. Nah, ya 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu adalah contoh hitungan dengan tempo lambat. Nah, yang kedua, contoh hitungan dengan tempo dengan hitungan. Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu tempo sedang. Nah, yang selanjutnya yaitu contoh hitungan dengan tempo cepat. Nah, sudah pernah melihat? Sudah pernah melihat nari dengan tempo cepat? Nah, sekarang kita contohkan menggunakan hitungan. Sama-sama ya. Nah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Baik, selanjutnya adalah tenaga. Kita bergerak membutuhkan tenaga. Nah, ibu contohkan, misalnya ibu bergerak seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagus. Tidak. Coba ibu bergerak seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 bagus? Nah, bagus karena di dalam tarian itu harus ada tenaga. Walaupun geraknya lemah harus ada tenaga, ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan tenaga dalam tari yaitu kekuatan gerak, kasar atau lembut, ukuran gerak, berat atau ringan. Nah, dan aliran tenaga yang digunakan bebas, tertahan atau bebas. Nah, ketika kita melakukan marah, dalam keadaan marah, otomatis identitas gerak yang kita hasilkan akan kuat. Tapi sebaliknya, ketika kita sedang sedih, maka identitas gerak yang kita keluarkan adalah lemah. Perhatikan anak-anak ibu semua. Nah, menunjukkan gerak melompat ke atas punggung membutuhkan tenaga lebih berat. Jadi tenaganya akan lebih berat. Yang contoh yang kedua di sampingnya menunjukkan gerak berdiri. Dengan gerakan tertahan di lantai memberikan kesan ringan. Nah, selanjutnya contoh yang ketiga menunjukkan gerak dengan menggunakan tenaga yang lebih besar. Nah, jadi itulah contoh dari tenaga. Ada tenaga besar, ada tenaga ringan, ada tenaga tertahan atau bebas. Nah, baik anak-anak ibu, kita akan melakukan ice breaking, permainan olah gerak untuk mempersiapkan tubuh sebelum melakukan aktivitas menari. Anak-anak ibu minta untuk berdiri. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Dibentangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Dilentikan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua. Angkat kaki kedua ke atas tangan kita, di pinggang keduanya. Badan kita bungkukan, yang rajin wahai teman. Berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Kanan kaki kiri di tempat gerakan. Samping kanan, samping kiri, putar ke belakang. Hadap kanan, hadap kiri, putar badan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas tangan kita, di pinggang keduanya. Badan kita bungkukan, yang rajin wahai teman. Berdiri dengan tegak, balik kanan serempah, balik kanan serempah. Yeay. Ibu persilahkan untuk duduk kembali. Semangat! Nah, baik anak-anak ibu, kita untuk tugas selanjutnya, ibu akan membagi kelompok. Kelompok 1, Echa Rianti, Adinda Rahayu, Dian Selvian, Nadia Angel, Mela Nurhasana. Kelompok 2, Sekar Aulia Putri, Sipa Elbia, Hendy, Surya Hartono, dan Rifan Rehandika. Kelompok 5, Rahma Dianti, Liana Alifa, Muhammad Raihan, Dava Al-Khalili, dan Bima. Nah, jadi nanti kalian tugasnya melakukan 5 ragam gerak, kemudian 5 ragam gerak itu dikembangkan melalui unsur ruang, waktu, dan tenaga, sehingga nanti menghasilkan gerakan yang baru. Nah, ibu minta silahkan nak membentuk kelompok. Nah, ingat ya, silahkan mencari gerak. Tadi ibu suruh 5 ragam
Gerak. Silakan dicoba dan dicari gerakannya. 5. Ragam gerak berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Agak mundur sayang. Mundur biar nggak kena. Nah, dah. Ya boleh meniru gerakan burung. Ingat hitungannya, ada yang lambat, ada yang sedang, ada yang cepat. Iya. Dah siap? Dah, kalau sudah siap, silahkan membentuk tempat duduk lurus. Lurus. Samping kanan lurus, samping kiri lurus. Nah, udah siap nak? Udah siap untuk menampilkan gerak berdasarkan unsur, ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari kreasi? Udah siap? Nah, Ibu minta kepada kelompok 1 untuk menampilkan gerakannya. Ibu persilahkan kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan menampilkan 5 ragam gerak tari yang berhubungan dengan unsur ruang, waktu, dan tenaga. Sebelum kami menampilkan gerak tari kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Adina Rahayu. Saya Melati Laksana. Saya Carianti. Sekian perkenalan diri dari kami akan menampilkan 5 ragam gerak tari yang akan kami tampilkan dalam tari kreasi. Menanjukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekian tampilan dari kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana penampilan dari kelompok 1? Bagus. Bagus ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ibu persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan gerak tari kreasi yang berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Tapi sebelum kami menampilkan, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Sekar Aulia Putri. Saya Sitalia. Dari Mardika. Kami akan menampilkan 5 gerak dari tari kreasi. Inilah penampilan kami. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terima kasih. Bagaimana tanggapannya untuk kelompok 2? Bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ibu persilahkan untuk duduk kembali. Nah, selanjutnya penampilan dari kelompok 5.
materi kreasi berdasarkan waktu, ruang, dan tenaga. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Mariati, saya Ayana Anissa, Muhammad Raihan. saya dapat kali ini. Saya mau Maristi. Kita benar tadi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagaimana kelompok 5? Tanggapannya bagus? Bagus dan mempesona. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Nah, baik anak-anak ibu, tadi semua kelompok sudah tampil menampilkan atau melakukan gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari kreasi. Nah, anak-anak ibu minta untuk duduk kembali seperti semula. Untuk refleksi ya, ibu akan membagikan, tolong kalian isi. Tolong diisi, gimana merasa apa hari ini, senangkah, proses latihannya, gembira, aktivitas kesukaannya apa hari ini. Yang sudah siap silahkan angkat tangan. Yang sudah siap angkat tangan ya nak. Yang sudah selesai mengerjakannya angkat tangan. Nah, ibu lihat tadi, aku hari ini merasa senang. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baik, untuk materi hari ini, materi yang ibu sampaikan hari ini, adakah dari anak-anak ibu yang bisa menyimpulkannya? Iya, silakan Hana, maju Hana. Nama saya Rehana Nurizatul Jamila. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan ringkasan materi kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang telah saya jelaskan. Gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Gerak tari merupakan unsur utama di dalam tari. Gerak tari bukanlah gerak yang realistis, melainkan gerak yang telah diberi bentuk ekspresif dan estetik. Di dalam gerak tari memiliki 3 unsur, yaitu ruang, waktu, dan tenaga. Itulah sedikit ringkasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simpulan dari Hana sangat bagus. Kita kasih tepuk tangan untuk Hana. Ibu persilahkan Hana untuk duduk kembali. Nah, anak-anak ibu, ada lagi yang bisa menyimpulkan mengenai materi yang ibu sampaikan hari ini? Ya, silahkan Sekar. Cara kreasi yang berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. 1. Ruang. Ruang adalah tempat di mana penari melakukan gerakan, baik secara fisik maupun imajinatif. Ruang berupa pentas atau panggung. 2. Waktu. Waktu adalah ritme atau irama yang diperlukan dalam penari. Waktu adalah irama yang mengiringi penari untuk melakukan gerakan. 3. Tenaga. Tenaga adalah kekuatan yang diperlukan penari untuk melakukan gerakan. Kesimpulan dari Sekar itu juga sangat bagus. Kasih tepuk tangan untuk Sekar. Ibu persilahkan untuk Sekar duduk kembali. Nah, jadi anak-anak ibu, kesimpulan hari ini di dalam gerak itu terdapat unsur ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari kreasi. Baik anak-anak ibu, untuk pertemuan selanjutnya, anak-anak ibu
terus berlatih. Karena pada pertemuan selanjutnya, materi kita yaitu mengenai menyusun gerak tari kreasi. Jadi tari-tari yang udah kalian lakukan tadi berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga itu dilatih terus di rumah. Karena minggu depan kita akan melakukan atau menyusun gerak tari kreasi. Nah, itulah materi kita hari ini anak-anak ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, jadi untuk selanjutnya Ibu minta ketua kelas untuk menyiapkan dan berdoa. Setelah selesai belajar, mari kita berdoa, mengatakan masing-masing, doa mulai. Doa selesai. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu minta kepada ketua kelas untuk duduk kembali. Itulah materi kita hari ini anak-anak ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.